Dipersembahkan oleh, didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. TV One mendapatkan kesempatan yang luar biasa menjadi TV nasional yang pertama kali mewawancarai beliau pasca KPU menetapkan beliau menjadi Presiden terpilih Republik Indonesia. Bersama saya Caca Anissa, kita akan berbincang mengenai apa yang beliau akan lakukan untuk negara ini, khususnya kesejahteraan rakyat Indonesia, kebijakan ekonomi, kebijakan politik, pembangunan Indonesia, dan yang paling penting, demokrasi Republik ini. Assalamualaikum, apa kabar Pak Prabowo Subianto? Waalaikumsalam, terima kasih, kabar baik. Senang sekali Pak, saya bisa mewawancarai Bapak bersama dengan kopi favorit Bapak. Ini apa, kopi apa ini Pak? Kopi Indonesia, saya racik-racik begitu. Ya. Pak, saya melihat akhir-akhir ini kegiatan Bapak padat betul. Sampai kita mendapat kesempatan mewawancarai Bapak ini luar biasa sekali. Tapi saya tuh sedang bertanya-tanya dalam hati. Kegiatan Bapak ini begitu padat, kegiatan rutin Kemhan sebagai Bapak Menteri Pertahanan, atau jangan-jangan ini kegiatan transisi menjadi Presiden terpilih, Pak? Iya jelas dengan ketetapan bahwa saya menerima mandat sebagai Presiden terpilih, ya tentunya saya harus mempersiapkan diri. Tetapi karena saya jabatannya masih Menteri Pertahanan, ya saya juga harus menjalankan tugas dan fungsi sebagai Menteri Pertahanan. Jadi memang perlu manajemen, terutama time management, pengelolaan waktu harus baik, harus tepat. Berarti kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sambil menunggu pelantikan ya Pak ya? Iya, jadi saya sangat bersyukur sebetulnya bahwa saya dapat waktu ya 6 bulan, sekarang mungkin tinggal 4,5 bulan ya, ini sudah bulan Mei, sebentar lagi Juni ya. Kalau kita lihat full ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 20. Jadi 4 bulan 3 minggu begitu. Jadi ini saya anggap sebagai suatu waktu persiapan yang cukup berguna untuk saya dan tim saya. Bapak ini merupakan sosok yang saya idolakan ketika saya berkuliah di Ilmu Politik UI. Saya pun paham betul ada filsafat Tiongkok yang sering Bapak kutip. Ada kalanya kita tidak bisa menolak alam, kita tunggu saja. Kalau tujuan kita baik, alam akan membawa kita ke arah yang baik. Arah yang baik ini sekarang kah Pak? Bapak menjadi Presiden terpilih Republik Indonesia setelah 4 kali ikut Pilpres? Ya, saya kira ini adalah suatu kesempatan ya yang sangat mulia, dalam arti saya diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa dan oleh rakyat Indonesia untuk bisa berperan dengan baik, berperan dengan sepenuh pikiran, tenaga, dan sepenuh hati saya. Ya tentunya ini adalah sesuatu yang saya anggap suatu kesempatan saya bisa berbakti, bisa mengabdi kepada rakyat, kepada bangsa dengan sebaik-baiknya. Apa sih Pak respon keluarga ketika Bapak diumumkan ini oleh KPU? Itu kan momen yang luar biasa, menjadi Presiden terpilih Republik Indonesia.
Terus terang aja ya, sesungguhnya pada saat itu saya bersyukur tentunya ya, bersyukur karena usaha yang keras dan panjang, terutama perjuangan pendukung-pendukung saya, perjuangan mereka-mereka yang percaya sama saya, tidak sia-sia. Saya bersyukur bahwa saya bisa menerima mandat dari rakyat Indonesia, diberi kepercayaan, itu saya sangat bersyukur. Tapi terus terang saja, sejujur-jujurnya, saya tidak merasa euforia yang berlebihan. Karena saya mengerti menerima mandat itu satu bagian, tapi sesungguhnya itu baru bagian awal. Yang paling berat adalah menjalankan mandat tersebut. Jadi saya sangat sadar waktu itu bahwa sekarang saya harus bekerja keras bersama pendukung-pendukung saya, beserta semua yang ingin berbuat terbaik untuk bangsa Indonesia. Kita harus benar-benar bekerja keras, berpikir dengan matang, mencari solusi-solusi yang kreatif, yang tepat untuk membawa kemajuan yang cepat untuk rakyat kita. Jadi kalau kemajuan tapi di kelak kemudian hari, saya kira rakyat ya akan menganggap ya itu biasa-biasa saja. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa memberi hasil yang terbaik dalam waktu yang singkat. Itu tantangannya. Tidak mau euforia, itu berarti Bapak membayangkan bahwa rakyat Indonesia ini sekarang ada di pundak Bapak. Tanggung jawab yang luar biasa. Saya kira bukan rakyat Indonesia di pundak saya, tidak. Tapi dalam arti mereka telah memberi kepercayaan. Ya tentunya sebagai insan yang bertanggung jawab, kita selalu berpikir jangan sampai saya mengecewakan mereka-mereka yang memberikan kepercayaan kepada saya. Saya kira itu. Ya kan? Pak, sebenarnya kita juga penasaran dengan proses yang begitu panjang. Bapak gigih dikatakan dengan 4 kali ikut kontestasi pilpres, jadi cawapres dan jadi capres sebanyak 3 kali. Memang cita-cita Bapak ya menjadi presiden Indonesia? Benar ya. Tapi yang terutama adalah saya dari kecil saya dibesarkan untuk cinta tanah air. Jadi sebagai seorang patriot, sebagai seseorang yang cinta tanah air, saya ingin melihat tanah air saya, bangsa saya, jadi bangsa yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Saya ingin melihat bangsa saya sungguh-sungguh merdeka, dan kalau merdeka artinya rakyat saya harus hidup dengan penuh kehormatan, dengan penuh kelayakan, dengan penuh harga diri. Itu yang mendorong saya. Dan saya merasa sebagai seorang patriot bahwa apabila Yang Maha Kuasa memberi kesehatan, memberi kecerdasan kepada saya, memberi kemampuan kepada saya, ya saya harus menyumbangkan ini semua untuk rakyat saya. Saya kira itu yang mendorong saya, sepertinya itu. Kalau dipresentasikan kecintaan Bapak dengan tanah air kita ini, berapa persen, Pak? 1000%. Saya kira susah dikuantifikasi lah, ya kan? Biasa. Susah dikuantifikasi. Saya kira itu juga alamiah.
Saya yakin bahwa seluruh individu, seluruh orang Indonesia itu punya rasa cinta kepada bangsanya sendiri. Saya kira demikian. Kita lihat umpamanya pertandingan bola, begitu antusias penonton-penonton kita ya. Sampai bangsa-bangsa lain pun juga sangat kagum kalau lihat penonton kita gitu. Supporternya ya. Itu sangat, ya itu contoh saja. Saya kira rakyat kita semua punya rasa cinta tanah air, dan yang masalahnya adalah bahwa menurut pandangan saya ya, terlalu banyak elit Indonesia itu yang menganggap cinta tanah air itu sesuatu yang biasa-biasa saja, dan itu yang saya agak merasakan ya, mungkin mereka kurang semangat dalam masalah menghormati cinta tanah air. Saya kira itu. Mungkin ini juga ada generasi orang-orang pintar kita yang belajar di negara-negara tertentu yang akhirnya cara pandangnya terpengaruh gitu. Menonjolnya adalah materialisme, ya kan? Hedonisme dan sebagainya. Ini saya melihat gejala, tapi ya saya percaya mayoritas anak-anak kita merasakan dorongan bahwa Indonesia itu negara besar, Indonesia negara bersejarah, Indonesia itu harus berdiri setara sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Saya kira itu. Baik pemirsa, seorang presiden terpilih ternyata tidak mau euforia dengan kemenangan meski sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih Republik Indonesia. Apakah ini ada hubungannya dengan janji-janji politik yang akan ditagih rakyat Indonesia? Sesaat lagi kami akan kembali. Kembali lagi eksklusif bersama Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Pemirsa, dalam politik, janji politik itu adalah hal yang biasa. Yang menjadi fokus adalah bagaimana janji politik tersebut akan direalisasikan dalam masa pemerintahan. Itu yang saya tanyakan kepada Pak Prabowo. Ada banyak janji-janji politik yang baik, tapi kita bahas yang pertama dulu Pak, yang jadi fokus masyarakat wong cilik saat ini. Makan siang gratis. Seperti apa sih ini diimplementasikan di negara kita ini? Iya, saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama, jadi harus makan pagi, ya kan? Iya. Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak semua. Ini bagi kami, setelah kami pelajari dan setelah saya merasakan dan saya menganalisa, saya lihat ini adalah sangat-sangat menentukan ya untuk masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak kita adalah masa depan kita, dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian anak-anak kita mengalami kurang gizi, malnourishment. Hitungannya ya perkiranya hampir seperempat, 25% anak-anak kita mengalami kurang gizi. Rata-rata ini sangat-sangat memprihatinkan.
Dan yang mungkin tidak mengalami kurang gizi, tapi juga orang tuanya banyak yang berjuang keras untuk mendapat suatu tingkat hidup yang layak. Dan setelah saya pelajari, di banyak negara di dunia ini memang memberi makan untuk anak-anak mereka. Kalau tidak salah hitungannya PBB sudah ada 76 negara yang memberi program makan bergizi di sekolah-sekolah. 76 negara. Dan kalau tidak salah sekarang ada 5-6 negara yang sedang persiapan. Jadi kalau kita nanti Oktober melaksanakan, kita mungkin bisa menjadi negara ke-7, ya, di luar yang 76 tadi. Ini sangat-sangat penting. Dengan memberi makan untuk anak-anak, mereka jelas akan lebih sehat. Jelas akan meningkat kemampuan belajar mereka. Dan mereka akan punya semangat belajar yang tinggi. Ini sangat penting. Dan ini sudah kita pelajari pengalaman negara lain dan kita sudah uji coba sebenarnya. Selama beberapa bulan ini saya sudah bikin pilot project di beberapa tempat. Dan hasilnya sangat meyakinkan. Tadinya anak-anak yang malas ke sekolah meningkat. Dan fokus perhatian kepada pelajaran meningkat. Attitude, pandangan-pandangan terhadap lingkungan, semuanya membaik. Yang terutama adalah pertumbuhan badan mereka itu kembali normal. Jadi ini bagi saya sangat strategik. Kita kalau kita bicara pembangunan nasional, kita bicara nation building, character building, etc. Bagaimana kalau rakyat kita, ya, kalau anak-anak kita kurang gizi. Jadi bagi saya ini sangat penting dan ternyata ini bisa menjadi dorongan, stimulus untuk pembangunan ekonomi. Karena nanti untuk makan ini bahan bakunya ya dari desa itu, dari kecamatan itu, dari kabupaten itu. Jadi kalau sekarang kita dengar kadang-kadang habis panen, waduh harga jatuh. Hasil panen saya tidak terbeli, tidak terserap. Saya kira nanti, saya optimis ini mungkin tidak akan jadi masalah. Karena sudah ada pangsa, sudah ada yang menyerap, yaitu anak-anak di desa itu, anak-anak di kecamatan itu, anak-anak di kabupaten itu. Jadi ekonomi akan tumbuh. Penghasilan para petani kita akan lebih baik. Saya percaya produksi akan lebih baik. Jadi ini saya kira ini growth driver, ya, suatu pendorong pertumbuhan ekonomi kebangsaan yang akan sangat mendorong kemajuan kehidupan bangsa kita. Jadi saya sangat optimis dan saya percaya bahwa kita akan menjadi negara yang lebih kuat dengan anak-anak kita makannya bergizi. Kalau dari sisi anggaran, Pak, kira-kira bisa tidak kita melakukan pembiayaan untuk hal tersebut? Ya, ini seluruh Indonesia ya Pak ya. Dan siapa yang nanti akan melakukan? Benar tidak Pak bahwa akan ada kementerian khusus yang menangani makan gratis ini Pak? Dan juga susu gratis ya Pak ya? Jadi begini, kita sudah hitung kemampuan kita sebagai negara. Kita sudah hitung bahwa kita mampu. Oke. Ya.
masalah organisasi belum tentu kita sedang pikirkan apakah itu perlu kementerian khusus atau mungkin cukup badan saja, ya kan? Saya kira bukan organisasi yang penting, tapi yang penting adalah skemanya, sistemnya sampai terwujud, sampai ke anak itu dengan tepat, ya kan? Masalahnya ini, saya sudah lama bicara, ada fenomena yang kita sebagai anak bangsa, saya kira ya sadar semua bahwa terjadi terlalu banyak kebocoran di bangsa kita, ya kan? Nah ini sekarang ini bagaimana kita membuat satu sistem eksekusi bahwa program ini dijalankan dengan efisien, dengan baik, dengan tidak ada kebocoran sampai ke anak-anak kita. Saya kira demikian. Dan apa tadi masalah susu ya, kita akan lihat ternyata tergantung daerahnya. Sebagai contoh di daerah Maluku Barat Daya, ya Pulau Moa, mereka itu banyak kerbau. Jadi susu kerbau di sana ada, cukup susu kerbau. Ada juga daerah-daerah yang banyak kambing etawa dan sebagainya, bisa dapat susu kambing. Dan ini kita harus lihat ya, kalau kita melihat protein yang ada di susu, ternyata protein dan mineral dan zat-zat yang ada di telur itu lebih baik daripada susu. Para pakar cerita kepada saya, dan telur kita ini bisa jatuhnya lebih murah. Nah, kalau kita hitung nanti bahwa di suatu daerah susu itu terlalu mahal karena mungkin sapinya kurang, ongkos angkutnya terlalu ini, ya kita nanti konsentrasi kepada telur, ya, kepada ikan dan sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan rencana kita dengan tipologi dan kondisi daerah yang berbeda-beda. Ya kan, kita jangan satu pola untuk disamaratakan seluruh Indonesia. Ada daerah pegunungan, ada daerah pesisir, ada pulau. Jadi kita harus selalu fleksibel. Yang penting anak-anak kita dapat makan bergizi. Saya kira itu tujuan kita. Itu artinya makan gratis, susu gratis harus disupport dengan hasil pangan yang memadai dan konsisten. Ini juga sesuai dengan cita-cita Bapak, swasembada pangan. Tapi ada beberapa kalangan, khususnya BRIN, melihat kalau ingin swasembada pangan, produktivitas kita harus meningkat. Tapi ada problem, Pak, masalah teknologi, bibit, sosial ekonomi petani, teknologi. Nah, seperti apa nanti realisasinya, Pak? Begini ya, semua kehidupan manusia penuh dengan tantangan, ya, penuh dengan masalah. Tapi tantangan itu harus kita hadapi dan harus kita atasi. Saya kira tidak ada masalah itu. Teknologi, ya, benih ada, bisa kita dapatkan. Masalahnya ini adalah masalah menanam pangan. Ini kan teknologi sudah ribuan tahun. Masa negara lain bisa, kita tidak bisa? Selain swasembada pangan, Pak, swasembada energi ini juga menjadi fokus masyarakat. Ya. Semua masyarakat ingin kita mandiri secara energi. Realisasinya seperti apa? Karena Bapak sempat mencetuskan bahwa energi baru terbarukan ini sedang didorong. Salah satunya adalah singkong, ya Pak ya. Ini bagaimana kemudian realisasinya nantinya? Jadi memang kita harus bersyukur ya. Ini beberapa pakar dari dunia mengatakan Indonesia
salah satu negara yang sangat beruntung, yang unik, dalam arti bahwa kita bisa sesungguhnya menyediakan kebutuhan energi kita semuanya dari dalam negeri dan dari energi terbarukan dan energi yang hijau, yang akan ramah lingkungan, yang tidak menimbulkan polusi terlalu banyak, yaitu dari tanaman, energi, biofuel. Yang jelas di depan mata adalah kelapa sawit. Jadi kita bisa swasembada solar itu dari kelapa sawit. Kalau kita sungguh-sungguh dengan program konversi atau membuat solar dari kelapa sawit, yang sekarang sebetulnya sudah mencapai, sudah 40%, sudah sering solar kita sudah ada campuran 40%, ada campuran 35% yang disebut B35, B40. Ada pakar-pakar menyampaikan ke saya, begitu kita B50, kita sudah tidak perlu import solar lagi. Berarti kalau dengan kita tidak import solar lagi, kita akan menghemat 20 miliar dolar setahun. Yes. Jadi itu kira-kira 300 triliun kita hemat, tidak kita kirim ke luar negeri. Uang itu akan beredar di Indonesia. Itu dari solar. Nah, untuk bensin kita bisa menghasilkan etanol dari tanaman, dari gula, dari tebu, dari singkong, dan yang lain-lain. Tapi ini kalau untuk etanol saya kira memerlukan waktu yang lama. Tapi kalau kelapa sawit, karena kita kelapa sawitnya sangat banyak, dan justru beberapa negara katanya mau menyaingi kita, mau boykot kita punya kelapa sawit. Ya kita terima kasih, jadi kita akan pakai itu untuk rakyat kita, untuk solar rakyat kita. Ya, jadi masalah energi ini saya yakin ini hanya beberapa saat ya, kita management, will, kehendak, pelaksanaan. Saya kira kita dalam waktu cepat kita bisa swasembada solar. Etanol kita butuh waktu lebih lama, mungkin 3, 5, 6 tahun. Kita harus lihat. Tapi kita ternyata kita masih banyak cadangan-cadangan gas kita yang belum kita produksi. Di Masela, kemudian di Natuna, kemudian diketemukan juga di Laut Andaman, ketemu cadangan gas yang sangat-sangat besar. Jadi sebetulnya Indonesia dari segi energi besar sekali daya kita. Kita juga punya kemampuan geotermal, panas bumi. Kalau tidak salah yang terbesar di dunia, kalau tidak salah. Geotermal. Kita juga nanti akan punya kemampuan energi dari hidro, dari air, waduk-waduk, ya kan, bisa menghasilkan cukup banyak energi di Kalimantan Utara, di beberapa tempat di Indonesia Timur juga sangat banyak. Jadi sebetulnya kita adalah negara yang diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita ini pandai mengelola, dan kita harus punya tekad yang besar untuk tidak mengizinkan penghamburan ya oleh unsur-unsur yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu. Asal kita tegas, kita bertekad untuk
mengurangi kebocoran, mengurangi tindakan-tindakan yang tidak produktif, tidak berguna untuk rakyat banyak, kita pasti akan berhasil. Jadi luar biasa optimis ya pemirsa ya. Sekarang ini Pak, yang sedang disorot akhir-akhir ini adalah mengenai biaya kuliah yang mahal. Biaya UKT mahal ini bahkan memicu aksi demonstrasi. Kalau tidak salah Pak, November 2023 dalam forum Sarasehan 100 Ekonom, Bapak pernah mengatakan biaya perguruan tinggi nantinya akan gratis. Nah, apakah ini bisa terrealisasi nantinya Pak? Seharusnya biaya pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Dan seharusnya memang gratis. Ya, SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan dan sebagainya. Kalau untuk khusus perguruan tinggi, tentunya ini harus bagi mereka yang lulus ujian akademis untuk masuk perguruan tinggi, ya kan? Nah, itu menurut saya harus tidak boleh ini terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat, uang APBN, itu tidak boleh biayanya tinggi. Kalau bisa biayanya sangat minim, ya kalau perlu ya gratis pendidikan. Dan ini kita harus hitung, dan saya kira kita harus kerja keras untuk mencapai itu. Ya kan? Ini faktornya ini dulu kan begitu. Iya. Dulu terus terang aja kan banyak orang yang yang selalu mencari-cari atau menjelek-jelekan masa lalu, ya kan, orde ini, orde itu. Tapi kalau kita lihat sebelum 98, universitas negeri semua sangat terjangkau oleh rakyat kecil. Anaknya petani bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter. Setelah itu terjadi suatu fenomena liberalisasi, ataupun semuanya gandrung dengan faham-faham neoliberal, kapitalisme yang menurut saya tak terkendali. Jadi pemikirannya itu sudah bahwa semua itu bisa mau pakai mau pakai sistem kapitalisme atau sistem pasar market dan sebagainya. Padahal ini adalah public good, ini adalah kewajiban sosial bagi suatu negara. Jadi saya dari dulu berpendapat demikian. Tentunya kita harus mungkin mengalami proses di mana kita justru apa yang pemerintah sekarang ya di bawah Presiden Jokowi mencanangkan hilirisasi dan sebagainya, untuk kita dapat nilai tambah dari semua resources kita. Nilai tambah ini untuk kita perbaiki pendidikan kita, kesehatan kita dan sebagainya. Nah, masalahnya juga yang tadi kita harus berjuang keras untuk menghentikan kebocoran-kebocoran itu. Oke, itu berarti kampus-kampus negeri yang nanti memberikan biaya kuliah yang tinggi kepada mereka yang lulus ujian negara, itu ya, SPMB kalau zaman saya. Akan Bapak pantaukah nanti ketika menjadi presiden? Jelas dong. Oke. Orang saya dipilih rakyat untuk menjaga kekayaan rakyat kan, dan menjamin bahwa kekayaan rakyat, kekayaan bangsa bisa dinikmati, dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya oleh rakyat kita. Benar sekali, tapi dari kampus lah para pemikir-pemikir kemudian dilahirkan. Itu yang nanti akan saya tanyakan. Saya jadi teringat mengenai teori politik trias politika pemirsa dari John Locke dan juga Montesquieu mengenai check and balances. Sesaat lagi kita akan melihat komposisi politik seperti apa yang nanti akan dijalankan oleh seorang Prabowo Subianto.
usai jeda berikut. Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Itu merupakan filosofi yang dipegang oleh Bapak Prabowo Subianto. Pak, apakah ini juga yang nanti akan membawa Bapak semangat untuk merangkul yang sebelumnya, Pak, berbeda koalisi dalam pencapresan? Ini seperti apa? Ya, saya berpandangan, saya berpendapat setelah saya pelajari banyak tulisan, banyak pemikiran tentang keberhasilan suatu negara bertahan hidup, ya, dan keberhasilan suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang sukses, yang berhasil. Karena dalam sejarah manusia ada bangsa yang berhasil, ada bangsa yang gagal, ada bangsa yang sudah punah. Ya, jadi setelah saya pelajari, ternyata apalagi di zaman-zaman sekarang ini ada suatu fenomena bahwa negara yang berhasil itu adalah negara yang elitnya bisa kerjasama. Negara-negara yang gagal adalah negara yang elitnya itu tidak bisa kerjasama, bahkan baku hantam. Nah, kita lihat banyak sekarang hari ini banyak sekali negara yang kaya, resources kaya, ribut terus, perang saudara terus. Kita lihat contoh di Democratic Republic Kongo, ya. Kongo. Di Kongo ini negara yang besar, luas wilayahnya, dan sumber alamnya sangat kaya, mineralnya sangat banyak, tapi sangat miskin. Dan kalau tidak salah terdapat 30 atau 40 milisi yang saling berperang, dan ya elitnya itu saling jegal-menjegal dan sebagainya, dan banyak pemimpinnya kaya raya, habis itu negaranya tidak diurus. Kemudian kita lihat sekarang umpamanya Sudan, negara kaya, sekarang sudah lebih dari 1 tahun perang saudara. Kenapa perang saudara? Karena dua pemimpin tidak bisa kerjasama, yaitu panglima tentara dan wakil panglima tentara. Bayangkan 2 jenderal, 1 panglima dan 1 wakilnya perang. Akhirnya negara pecah, perang saudara, jutaan orang jadi pengungsi, dan penderitaan rakyat. Malah negara itu punya emas, punya dan sebagainya kekayaan. Tadinya Sudan itu satu negara, pecah utara dan selatan, sekarang yang selatan mau pecah lagi. Dan kita bisa bicara dari negara ke negara ke negara. Nah, kuncinya itu, kalau pemimpin elitnya ini bisa kerjasama, ya boleh bersaing, boleh berpendapat, tapi di ujungnya harus kolaborasi, harus kerjasama. Nah, dasar itulah bagi saya berkeyakinan, juga pengalaman saya, disitulah saya lihat kita harus bisa menjalin suatu komunikasi, dan kita harus bisa kolaborasi. Dan itulah yang saya lihat, ya, tahun 2019 saya diajak rekonsiliasi, diajak bergabung sama Pak Joko Widodo, dan akhirnya membawa suatu
kesejukan dan stabilitas kepada seluruh bangsa Indonesia. Iklim bisnis bagus, investasi naik, pertumbuhan oke. Bayangkan kalau kita masih tidak kerjasama, ya kan? Dan biasanya negara seperti Indonesia ini biasanya karena kita begitu kaya, banyak kekuatan di dunia yang selalu ingin mengincar kekayaan kita dan intervensi, mengganggu dan malah bikin kacau. Ini pengalaman kita ini. Ya, pengalaman cukup lama, ratusan tahun. Jadi saya kira itulah yang mendorong saya selalu ingin bekerja sama, mengajak diskusi. Oke, kita pernah berbeda dan memang demokrasi menuntut persaingan. Dan dalam persaingan, dalam pertandingan bisa ada kata-kata yang keras, yang kasar, tapi sesudah itu rakyat menuntut pemimpin-pemimpinnya, sudahlah, jangan ribut terus, mari kita kerjasama untuk bekerja untuk rakyat. Saya kira intinya itu. Benar kita butuh check and balance, itu benar. Tapi tidak sampai check and balance, ya. Cek itu artinya ya kita awasi dan kita menjadi seimbang. Tidak berarti kita jegal-jegalan. Tidak berarti kita sabotase. Tidak berarti kita didorong oleh dendam, kedengkian, ya kan? Tidak suka, ya kan? Kita pemimpin itu tidak boleh dibawa oleh suka tidak suka. Pemimpin itu diharapkan oleh rakyat untuk memberi kepemimpinan, untuk memberi arah, bukan untuk mengajak pengikutnya untuk dengki, benci sama orang lain. Saya kira itu. Idealnya kan Pak, memang partai politik itu support lah dengan pemerintahan yang terpilih pastinya. Tapi bagaimana jika Pak, ada partai politik yang tetap ingin berada di luar pemerintahan? Istilah politik ya oposisi lah Pak. Boleh nggak Pak? Boleh, bagus. Oposisi menurut saya bukannya tidak bagus. Oposisi kan justru menurut saya perlu untuk tadi check and balance. Ya, jadi nggak ada masalah oposisi. Dalam arti asal oposisi itu setia kepada bangsa dan negara. Makanya kalau di beberapa negara disebut the loyal opposition, ya kan? Dia akan mengawasi pemerintah, dia akan mengkritisi pemerintah yang berkuasa, dia akan ingatkan, dia kasih, tapi tidak dalam arti destruktif atau negatif. Ya, ini memang inilah dibutuhkan kedewasaan dalam bernegara, kedewasaan dalam berpolitik, ya kan? Nah, ini yang kita harus. Jadi tidak berarti kerjasama itu harus semuanya di dalam pemerintahan, tidak. Jangan kita anggap bahwa kalau banyak yang masuk pemerintah itu tidak baik dan tidak positif. Itu juga kalau keadaannya susah, biasanya semua unsur harus bersatu. Dan koalisi-koalisi besar pernah terjadi di negara-negara besar, di Jerman, di Prancis, di Inggris, biasa itu. They call it the Grand Coalition, koalisi yang besar, itu biasa itu, ya kan? Jadi saya terbayang ini koalisi besar untuk pemerintahan yang mendukung kebijakan pemerintah. Yang terbaru Pak, PKB dan juga Nasdem mau diajak dan mereka juga firm untuk mendukung Bapak. Kalau PDIP bagaimana Pak? Mengingat PDIP ini belum menentukan arah politik. Ada keinginan nggak sih Pak untuk mengajak? Ya, saya kira tiap partai politik harus nyaman dengan pilihannya, ya. Jadi kita akan menghormati, ya kan. Saya juga terus terang aja sesungguhnya banyak kawan di PDIP dan PDIP juga banyak kader-kader yang hebat, yang baik, ya kan. Maksud saya adalah biarlah setiap partai politik, setiap kelompok mengikuti hatinya mereka masing-masing. Kalau mereka umpamanya tidak berkenan,
untuk bergabung tidak ada masalah, silakan. Tapi kita bisa tetap bersahabat, kita bisa tetap kerjasama. Ya, Anda kritisi saya tidak ada masalah, ya kan? Bahkan terima kasih. Kita sebagai pemimpin, kalau dikritisi kita harus terima kasih. Oh, saya harus lebih waspada, ya kan? Saya harus lebih hati-hati, saya harus lebih baik komunikasi saya dan sebagainya, kan begitu? Iya kan? Ya. Itu juga yang membuat Bapak ingin membentuk presidential club itu Pak ya, bahwa harus ada relasi yang positif juga antar presiden-presiden sebelumnya Pak. Saya juga justru aneh, saya tidak tahu dari mana ini istilah presidential club. Saya tidak pernah bicara presidential club sebetulnya. Tapi mungkin ada orang yang dengar pemikiran saya menganalisa bahwa itu klub. Ya kan di sini yang presidennya tinggal berapa orang kan? Yang kalau tidak salah ya Pak SBY ya, Pak Ibu Mega, Pak Jokowi sekarang, ya kan? Nanti insya Allah 20 Oktober saya, ya kan? Ya. Hanya 4. 4 ya nggak usah bikin klub lah. Minum kopi aja kan bisa gitu, bener nggak? Ya kan? Nggak usah terlalu dibesar-besarkan, pakai istilah klub lah. Apa kalau saya sih? Iya. Tapi ya saya tidak komentar karena intinya kalau saya sih intinya kita komunikasi, intinya kita ya kan komunikasi dan sebagai kalau saya ajaran nenek moyang kita kan, terutama yang dari Jawa itu kan ada istilah mikul dhuwur mendem jero, ya kan. Jadi yang baik kita angkat, yang kurang baik kita tanam, sehingga ke depan sebagai pimpinan, mantan presiden pun masih pimpinan, ya kan, punya jasa, punya pandangan, punya pengalaman, kan bagus kalau komunikasinya baik. Kalau ada kekurangan-kekurangan itu ya menurut saya itu biasa, benar nggak? Ya, itu pandangan saya. Jadi seperti saya kalau banyak orang yang pernah berbicara tidak baik tentang saya dulu, saya nggak pernah masukin ke hati, ya kan? Seorang pemimpin kalau benar-benar dia cinta rakyat dan bangsa, perasaan pribadinya harus dia kalahkan, perasaan pribadinya harus dia kesampingkan. Yang paling penting adalah kepentingan rakyat, the good of the people, kepentingan rakyat. Itu yang paling utama. Kepentingan bangsa itu yang paling utama. Oke. Ini pertanyaan dari masyarakat ya Pak ya. Mungkin masyarakat penasaran. Sebenarnya komunikasi Bapak dengan Bu Mega ini, ini mengingat dengan Pak Jokowi dekat, dengan Pak SBY dekat, dengan Bu Mega ini Pak. Apakah ada rencana juga mau bertemu Pak silaturahmi? Ya, saya katakanlah itu kan nanti sesuai dengan kenyamanan masing-masing ya. Dalam arti saya setiap saat siap untuk berkomunikasi, ya kan? Ya. Mengingat Bapak ingin memasukkan teman yang banyak dalam pemerintahan Bapak, itu juga yang membuat bahwa wah ini bagaimana kemudian susunan kabinet, karena saat ini yang menyeruak adalah dari 34 kementerian menjadi 40 kementerian. Itu benar tidak Pak? Ada penambahan jumlah kementerian? Ini sangat menarik ya. Bahwa ada yang bermasalahkan. Intinya adalah begini, intinya adalah mampu nggak pemerintah itu melaksanakan program-program yang membawa kemajuan kepada bangsa dan negara, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi ya penyakit-penyakit yang endemis, ya kan, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan. Mampu nggak? Kenapa dipersoalkan jumlah 34, 40? Saya udah siap nih. Saya udah tahu ini pasti ditanya. Apa ini itu ya, Pak? Coba Pak. Anda ini untuk perhatian aja.
Timor Leste. Oke. Timor Leste itu jumlah penduduknya 1,3 juta orang. Oke. Luasnya itu setengah Pulau Timor. Kita ini 17.000 pulau. Luas wilayah kita itu sama dengan luasnya Eropa. Ya kan? Eropa itu 27 kabinet loh. Iya kan, 27 negara. Berarti sekarang Timor Leste, kabinetnya itu kementeriannya 27 kementerian. Jumlah penduduk 1,3 juta, kurang dari Kabupaten Bogor, kurang dari mungkin Kabupaten Sleman. 1,3 juta. Menterinya 27. Kenapa mereka lakukan itu? Mungkin pengalaman mereka, mungkin untuk stabilitas, mungkin dia punya beberapa suku, dia punya beberapa kelompok. Iya kan? Indonesia ini begini luas. Jadi saya nih, tapi saya tahu dalam politik selalu, iya kan, wah, mencari-cari dan sebagainya. Itu Timor Leste. Anda tahu Kamboja. Kamboja ini jumlah penduduknya 17 juta. Luas wilayahnya juga saya kira mungkin sama dengan Jawa Barat kali ya. Mungkin Jawa Barat lebih besar dari Kamboja. Tahu nggak kementeriannya berapa? 33. Kita ini 280 juta sekarang. Ya. Singapura 6 juta. Sebesar Bogor. Kementeriannya 19, ya kan? India, memang India jumlah penduduknya besar. 1,4 miliar. Kementeriannya 58. Mungkin yang paling cocok itu sama kita itu Nigeria. Nigeria jumlah penduduknya 228 juta. Kita 280, dia 228 juta. Saya kira cakupan wilayahnya dia juga luas, tapi kita lebih luas. Dia punya kementerian 46. Banyak juga ya. Iya. Jadi begini, tidak ada masalah. Yang penting ini bisa memberi hasil nggak kepada bangsa dan negara? Iya kan? Saya terima mandat dari rakyat. Saya akan merancang, saya akan mengatur dengan diskusi, dengan masukan dari banyak tokoh, banyak pakar. Tapi kalau saya yakin itu akan membawa keberhasilan kepada bangsa Indonesia, saya akan lakukan. Yang penting saya bisa nggak memberi hasil kepada rakyat saya, ya kan? Dan saya yakin rakyat kita akan berpikir yang paling efisien, paling efektif. Tapi saya terima bahwa kita harus efisien. Kita harus efisien. Ya, memang sekarang terus terang aja kita harus mencari teknik-teknik, sistem-sistem yang lebih efektif. Dan kita sudah menuju ke situ. Pemerintah sudah lakukan langkah-langkah untuk e-government, ya, pemerintahan dengan elektronik, e-katalog, semua pembelanjaan kementerian-kementerian dan organisasi pemerintah, lembaga-lembaga harus melalui e-katalog. Kita akan pakai sistem single identity card dan sebagainya. Langkah-langkah ini kita harapkan akan mengurangi kebocoran dan efisiensi. Ya. Jadi kalau jumlah itu saya kira tidak usah ini adalah kebutuhan. Ini kebutuhan yang kita perlukan. Sebagai contoh, ada perkembangan dunia sekarang seperti di banyak negara, di India ada kementerian digitalisasi. Karena perkembangan digitalisasi ini sangat pesat. Kemudian juga kita harus berpikir umpamanya, ya kan, masalah lingkungan hidup, masalah ekologi, masalah perubahan iklim,
di beberapa negara ada Kementerian Perubahan Iklim, Kementerian ya Ministry of Climate Change. Kemudian juga banyak masalah sekarang yang di beberapa saat dulu ya kita tidak hadapi. Jadi saya kira nanti kita akan berpikir kegunaan, ya. Dan juga masalahnya adalah bahwa kita ini negara besar, ya, dan kita memilih demokrasi. Demokrasi berarti ada banyak kekuatan, ada banyak partai. Kalau kita mau kerjasama ya partai ini harus ikut dalam pemerintahan. Bukan kita bikin jabatan untuk partai, tidak. Tapi kita harus ajak mereka semua untuk mereka merasa mereka bagian dari pengambilan keputusan. Mungkin kalau kita mau ramping ya bisa, ya kan? Bisa. Amerika mungkin hanya punya 16 kementerian, tapi dia punya banyak sekali badan-badan yang memang sebetulnya ya wewenangnya ya lebih powerful dari kementerian. Oke. Iya. Karena sudah Bapak singgung, saya jadi makin penasaran ini Pak. Karena cita-cita banyak sekali dari Bapak untuk negeri ini. Posisi kementerian nanti, menteri dan juga wakil menteri akan diisi oleh ahli atau partai politik, Pak? Kementerian itu jabatan politik. Oke. Ya, saya ingatkan ya, kementerian itu jabatan politik. Ada kementerian yang teknis, yang sebaiknya memang orang-orang yang profesional, yang menguasai teknisnya itu, jadi yang sangat kompeten di bidangnya, ya kan. Tetapi tidak berarti partai-partai politik tidak punya orang-orang kompeten. Dan kadang-kadang orang politik, menurut saya kadang-kadang lebih bisa nangkep perasaan dan kesulitan rakyat daripada yang dianggap profesional, non politik, ya kan? Ada orang yang ya non politik, dia profesional, belum tentu dia yang terbaik untuk rakyat. Tapi benar ada jabatan-jabatan yang kita anggap dia tidak boleh dipengaruhi terlalu banyak oleh partai politik. Tapi bisa saja orang yang seolah tidak berpolitik tapi afiliasinya sama partai politik. Ada. Betul. Iyalah. Jadi kita jangan terkesima oleh label, ya, oleh julukan kalau saya, ya kan. Yang penting bisa kerja nggak, bisa deliver atau tidak. Saya kira demikian. Baik. Ya. Nah pemirsa, saat lagi kita tahu bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangi pemilu 1 putaran pemirsa. Saya ulangi, 1 putaran meskipun Pilpres 2024 begitu ketat kompetisinya. Ada yang mengatakan selain gaya berkampanye, figur dari seorang Prabowo Subianto, Jokowi Effect menjadi dasar penentu kemenangan. Sesaat lagi. Pak, dalam forum World Water Forum, Presiden Joko Widodo memperkenalkan Bapak sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia. Itu bagaimana? Apa di benak Bapak pada saat itu? Saya kira itu suatu yang yang sangat artinya negarawan, ya. Beliau perkenalkan pengganti beliau di forum internasional. Saya merasa sangat dihormati. Dan saya kira itu tradisi yang baik, ya. Dan ini yang kita beri contoh kepada bangsa-bangsa lain bahwa kita negara yang begitu besar, tapi serah terima kekuasaan berjalan dengan lancar, dengan tenang, dengan
kolegial. Ya saya kira itu kita memberi contoh yang baik. Benar tidak Pak Jokowi setelah purna tugas bisa menjadi penasihat Bapak ketika Bapak menjadi presiden terpilih? Saya kira ini sangat menguntungkan bagi suatu bangsa. Beliau pengalaman 10 tahun memimpin, ya kan, dan kita lihat banyak contoh negara-negara besar, mantan presiden, mantan perdana menteri sering akan diminta untuk menjadi penasehat. Dan kalau kita lihat malah di Singapura mantan perdana menteri akhirnya masuk kabinet, entah sebagai senior minister atau kadang-kadang istilah mereka minister mentor dan sebagainya. Ini juga terjadi di banyak negara lain, ya. Kita juga punya mekanisme, kita ada Dewan Pertimbangan Presiden dan sebagainya. Jadi ya saya kira pengalaman yang dimiliki oleh beliau sangat bagus kalau bisa kita terus dimanfaatkan oleh negara. Sama juga Presiden SBY, presiden-presiden. Kalau kita lihat sekarang Ibu Megawati kan masih di BRIN, masih di BPIP, ya kan. Jadi saya kira ini sesuatu tradisi yang baik, ya kan. Sekarang kita berbicara mengenai wapresnya Bapak ini, Ya. Gibran ini Pak. Nah, gimana nih gaya kepemimpinan Bapak dengan Mas Gibran, mengingat generasinya berbeda ini Pak. Gibran anak muda, ini seperti apa? Sekali lagi ya, kalau kita sudah berpikir bangsa, berpikir negara, ya kan, masalah usia, masalah suku, masalah agama itu harus menjadi semua nomor 2. Beliau oleh takdir ditempatkan di tempat yang sangat terhormat. Beliau masih usia muda. Saya sudah berinteraksi sama beliau. Kemarin kita sama-sama ke luar negeri dan sebagainya. Dan dalam debat sudah kelihatan beliau orang yang mampu, orang yang faham, dan beliau wali kota di suatu kota, dan saya berpendapat ya, sekolah politik, sekolah pemerintahan, sekolah pembangunan ekonomi yang paling baik itu adalah kabupaten wali kota. Habis itu gubernur, habis itu menteri dan sebagainya, atau tidak usah gubernur langsung menteri dan tapi yang penting pengalaman berurusan dengan ekonomi sehari-hari, dengan administrasi kota, administrasi rakyat, masalah sampah, masalah perumahan, masalah orang penjual-penjual kaki lima, masalah kebersihan, masalah kebanjiran, masalah ya ini semua itu harus dialami, dan saya kira beliau sudah mengalami itu, melaksanakan itu. Memang beliau masih muda, dan yakin saya orang muda itu juga punya cara pandang yang mungkin lebih sensitif kepada kepentingan anak muda. Jadi saya kira ini komplementari ya. Tapi yang intinya adalah semuanya orientasinya adalah apa yang bisa kita berikan untuk memperbaiki kehidupan rakyat kita. Saya kira yang paling penting dari seorang pemimpin, usianya faktor kedua, ketiga, yang paling penting adalah hatinya. Hatinya ini bergerak untuk rakyat atau bukan? Bergerak untuk bangsa atau bukan? Saya kira itu dasarnya nanti adalah semua kepentingan bangsa dan rakyat. Sebagai Wapres, Mas Gibran boleh tidak Pak mengajukan usulan kebijakan? Harus dong. Kita punya dalam suatu organisasi itu ya, ada suatu ajaran, pelajaran. Seorang staf, ya kan, tugas seorang staf memberi saran dan keterangan
diminta atau tidak diminta. Jadi keputusan tetap di pemimpin. Keputusan tetap di chief executive, itu keputusan. Tapi staff semua, itu pelajaran paling dasar dalam pelajaran ya. Ada pelajaran organisasi, itu ada manajemen organisasi, pelajaran staff. Di mana-mana itu ada istilah dasar-dasar organisasi. Salah satu itu adalah peran dan sifat staff. Wakil presiden adalah wakil, dia termasuk staff. Dia dipilih tapi dia termasuk staffnya seorang presiden. Wakil wajib memberi saran, diminta atau tidak diminta. Itu loh. Oke. Iya kan? Berarti semua keputusan ada di tangan presiden nantinya. Ya jelas loh. Pak, berarti ini membantah ada beberapa kala mengatakan kekhawatiran 3 matahari kembar, Bapak sebagai presiden, ada Pak Jokowi dan Gibran. Salahkah itu Pak? Atau bagaimana? Kalangan mana sih? Iya. Kalangan mana sih yang khawatir? Ada kelompok politik, analis Gini ya, politik. Khawatir. Saya kok, ya saya tuh sebetulnya gini, apain sih khawatir, bener nggak? Ya kan? Terlalu banyak khawatir, nggak ada action, nggak ada ya. Hidup ini selalu banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak gangguan. Itu selalu kita harus terima itu. Tapi masa kita mulai pekerjaan khawatir, ya kan? Ya kan? Gitu. Saya keluar rumah khawatir loh. Nanti saya ditabrak beca, saya ditabrak motor, saya ditabrak bus. Jadi apa? Jadi nggak usah keluar dari rumah. Gimana? Saya khawatir kok nanti ada halilintar ya. Saya khawatir hidup kok dengan khawatir. Ya kan? Kalau saya 3 matahari. Matahari itu satu. Iya kan? Matahari itu apa? Timbul di timur dan terbenam di barat. Ya kan? Saya nggak lihat ada 3 matahari, 4 matahari. Ya kan? Baik pemirsa, Presiden memegang daulat rakyat. Di tangannya lah nanti. Demokrasi seperti apa yang dijalankan untuk Republik kita? Sesaat lagi. Pemirsa, dalam negara demokrasi, Presiden memegang daulat rakyat dan di tangannya lah demokrasi seperti apa yang nanti akan dijalankan. Pak, demokrasi ala seorang Prabowo Subianto ini seperti apa nanti diterapkan? Demokrasi itu adalah suatu ya sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan itu, inti daripada sistem pemerintahan itu adalah kedaulatan rakyat. Ya, kedaulatan rakyat itu rakyat yang berkuasa, rakyat yang berhak memilih pemimpin-pemimpinnya. Karena rakyat dalam suatu masyarakat itu terlalu banyak, makanya dilakukan sistem perwakilan. Jadi rakyat punya kedaulatan memilih wakil-wakilnya masuk parlemen. Rakyat pun dalam sistem presidensial dia punya hak, dia memilih presidennya, dia memilih gubernurnya, dia memilih bupatinya, kan begitu? Iya. Ya itu sistem pemerintahan yang baku, yang berlaku. Dan itu adalah kehendak rakyat kita, itu adalah rancang bangun pendiri-pendiri negara kita dari awal. Founding fathers kita merancang negara kita ini adalah demokrasi, bukan kerajaan. Ingat, dulu kita banyak kerajaan, banyak sultan, tapi pendiri-pendiri bangsa kita tahu bahwa sebetulnya sistem kerajaan ini tidak cocok untuk Indonesia di zaman modern. Jadi mereka memilih tidak mau meneruskan sistem kerajaan. Baik. Sistem sultan-sultan. Karena apa? Siapa di antara ratusan sultan yang ada di Indonesia, siapa yang jadi raja Indonesia ini? Bagaimana pilih raja? Coba. Di zaman modern ya. Makanya dipilih sistem republik.
Jadi sudah jelas yang digambarkan. Nah, kita mengalami pasang surut bahwa kita sekarang harus menemukan setelah pengalaman kita sekian puluh tahun sistem demokrasi yang pas untuk kita, yang cocok untuk kita. Tetap rakyat harus berkuasa. Tapi rakyat berkuasa jangan juga demokrasi ini bisa menjadi dibajak oleh kekuatan-kekuatan tertentu, ya kan? Sehingga forumnya demokratis, prosesnya demokratis, tapi intinya tidak mencapai tujuan dan kepentingan rakyat. Saya kira itu. Pak, rakyat boleh bersuara atau mengkritik pemerintah tidak? Harus dan boleh. Ya kan, itu namanya kritik, otokritik yang saya katakan tadi, check and balances. Dikritisi justru mengamankan, tapi niat kritik itu membangun atau kritik untuk destruktif. Tapi secara prinsip kritik itu harus, menurut saya. Bagaimana Ya, dengan tapi yang objektif ya. kritik yang objektif ya Pak? Iya Ya, dong. kita tekankan lagi pemirsa, kritik yang objektif. Nah, bagaimana dengan kebebasan pers, Pak? Apakah sama? Oh, kebebasan pers sama. Kebebasan pers itu sangat penting. Ya kan, dengan kebebasan pers rakyat bisa dapat informasi. Tapi yang saya bertanya sekarang, pers mainstream, ternyata pers mainstream kan sekarang sudah jadi bisnis. Iya kan? Pers mainstream itu bisnis. Dan bisnis itu ada pemiliknya. Jadi, apakah media mainstream yang dimiliki oleh beberapa orang itu sungguh-sungguh nggak mencerminkan kepentingan rakyat? Atau kepentingan dia? Atau dia mau pakai untuk mempengaruhi opini rakyat? Nah, ini dilemanya, kan begitu. Tapi sekarang ada fenomena baru, yaitu yang disebut revolusi informasi, yang disebut sekarang dengan media-media baru, dengan internet, dengan sosial media dan sebagainya. TikTok, informasi itu bisa ke rakyat dengan cepat sehingga tidak dapat dipengaruhi. Ada bisa sekarang banyak fake news, hoax, tapi rakyat lama-lama bisa menyaring, ya kan? Jadi menurut saya demokrasi akan lebih kuat sekarang. Demokrasi akan lebih kuat sekarang. Jadi tidak bisa 5-6 orang menguasai opini suatu bangsa. Saya kira tidak bisa, ya kan? Demokrasi ini juga representasinya atau disorot itu adalah bagaimana kemudian penegakan hukum ini dilakukan sebaik-baiknya di Republik kita. Saat ini kritik yang begitu besar adalah bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini bagaimana Bapak kemudian akan menyelesaikan problem ini? Iya, ini harus ada usaha besar ya. Dan pertama adalah kita harus punya kehendak politik yang besar, yang kuat. Itu satu. Kedua, kita harus perbaiki kualitas hidup semua penegak hukum. Untuk itu kita butuh kondisi ekonomi yang baik. Ya kan? Kalau kita bilang perbaiki kualitas hidup, berarti kita bicara uang. Negara harus punya uang cukup, perbaiki gaji hakim, gaji penegak hukum dan sebagainya. Tapi utamanya adalah kehendak yang keras, ya. Kemudian dengan semua sistem, ada pers, ada sosial media, ada ormas,
ada LSM, ini ada semua sehingga kita bisa mempengaruhi, kita bisa membuat bahwa hukum itu tidak selalu dan tidak akan dilanggengkan sebagai tadi tumpul ke bawah, Tumpul ke atas? tumpul ke atas, tajam ke bawah. Baik. Ya, itu harus ada will, ya. Willnya daripada masyarakat, ya kan. Baik. Terakhir ini Pak, jikalau di depan Bapak ini sekarang ada masyarakat Indonesia, ada yang cinta sekali dengan Bapak, tapi ada juga yang sedikit mengkritik Bapak dalam tanda kutip. Sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia, monggo saya persilahkan waktu untuk menyampaikan apa yang mau Bapak sampaikan. Iya, saya berkata di mana-mana dalam berbagai kesempatan bahwa Presiden Republik Indonesia itu adalah penerima mandat dari rakyat, berarti penerima kepercayaan dari rakyat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Berarti Presiden seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya katakan sekali lagi, saya akan bekerja sekeras tenaga saya dengan semua kemampuan saya, menggalang persatuan, menyusun tim yang terbaik untuk mengelola semua kekayaan negara dan menyalurkan kekayaan tersebut untuk kepentingan rakyat sehingga Indonesia kuat, Indonesia produktif, Indonesia punya tabungan untuk masa depan, untuk anak cucu kita. Dan saya sangat optimis karena saya yakin siapapun yang sekarang tidak percaya sama saya, kasihlah saya kesempatan dengan tim saya, dengan wakil presiden saya dan seluruh nanti koalisi saya, berilah kesempatan kami untuk membuktikan efektivitas kita, ya, pengabdian kita. Itu saya sangat optimis bahwa strategi kita, program-program kita akan membawa kebaikan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Sudah habis pertanyaan saya. Tinggal nanti kita menunggu kerja-kerja baik dari Bapak. Daulat rakyat kami titipkan untuk Bapak. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saya Caca Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh